Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang ketiga, yaitu tentang materi persamaan diferensial linear order 2 non homogen. Persamaan linear order 2 non homogen sendiri itu memiliki bentuk seperti ini. Misalnya ya. Misalnya eh, plus B BY. Nah, ini kan karena ordernya 2, maka turunan tertingginya yaitu 2. Nah, misalnya bentuknya seperti ini, di mana A, B, dan C itu merupakan konstanta, dan Rx sendiri itu merupakan fungsi dari X, yang dimana Rx ini merupakan non homogen, tidak sama dengan 0. Atau bentuk lainnya bisa saja seperti ini, Y double aksen plus B Y plus JY sama dengan RX. Nah, seperti itu. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu kita bisa menggunakan Y sama dengan YH plus YP. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya teman-teman, Y sama dengan YH plus YP. Nah, dimana YH ini merupakan penyelesaian homogen, sedangkan untuk YP sendiri itu merupakan penyelesaian khusus non homogen. Nah, pada penyelesaian persamaan diferensial linear order 2 non homogen itu dapat dilihat dari Rx yang diketahui. Nah, di sini ada beberapa Rx yang diketahui dengan cara penyelesaiannya sendiri-sendiri. Ya, misalnya untuk misalnya Rx-nya itu K pangkat lambda X. Nah, misalnya Rx-nya itu seperti ini, kita dapat menyelesaikan dengan YP-nya itu ini apa namanya, E pangkat lambda X. Nah, untuk selanjutnya ada lagi misalnya Rx-nya itu Kx, bentuk Rx-nya Kx N. Nah, dimana N ini bilangan bulat ya, 0, 1, dan sebagainya. Nah, apabila Rx-nya bentuk seperti ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan penyelesaian homogen itu KNXN plus KN min 1 XN min 1 plus seterusnya sampai K1X plus K. Mungkin belum paham ya sampai sini. Kita coba dulu untuk misalnya Rx-nya itu bentuk K pangkat lambda X. Nah, misalkan ada contoh soal. Contoh itu Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Ini kita lihat ya, untuk persamaan ini itu kan apa namanya, bentuk Rx-nya itu
seperti bentuk yang pertama. Jadi kita gunakan penyelesaiannya dengan E pangkat lambda X. Langsung saja penyelesaian. Rx dianggap 0. Langsung saja Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 0. Kita anggap 0 ya. Untuk Rx nya ini kita anggap 0. Jadi kita ganti untuk untuk turunannya itu kita ganti dengan lambda terus lambda aksen min apabila sudah apabila sudah seperti ini, kita tinggal faktorkan untuk menentukan lambdanya, nilai lambda tersebut ya. Kita faktorkan ini lambda. Nah, karena di sini tandanya itu min, maka untuk pemfaktorannya itu menggunakan plus min agar didapatkan hasil min juga. 6, jadi sini 3, 2 dengan 0. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan nilai dari lambda tersebut. Untuk nilai lambda pertama yaitu min 3x, untuk lambda kedua yaitu 2. Nah, setelah itu kita kembali lagi untuk ke atas cara untuk menyelesaikannya. Jadi karena tadi sudah ketemu untuk homogennya, yaitu ini Rx nya. Jadi kita sekarang pindahkan ke penyelesaian ini. Jadi YH sama dengan konstanta 1 E min 3x plus konstanta 2 E pangkat 2x. Nah, apakah sudah selesai di sini? Ya, belum. Kita lanjut untuk penyelesaian selanjutnya. Jadi Rx sama dengan 36. Nah, ini kita menggunakan polinomial. Nah, bagi yang belum tahu apa itu polinomial, jadi polinomial itu merupakan Rx yang kedua ya. Jadi ini merupakan polinomial. Ini merupakan polinomial. K untuk Rx yang kedua ini merupakan polinomial. Jadi untuk penyelesaian selanjutnya ini kita menggunakan Rx yang kedua. Yaitu ini belum ini tadi mungkin masih bingung ya. Jadi ini untuk Rx nya dan ini untuk YP.
untuk YP ini. Lanjut, RX nya itu tadi 36. Kemudian untuk YP nya, karena ini kita menggunakan yang kedua, jadi pakai yang K1 X plus K0. Karena kenapa kok menggunakan K1? Karena X itu berderajat 1. Jadi pada contoh soal yang ini ya, yang tadi, yang Y aksen plus Y double aksen plus Y aksen min 6X sama dengan 36X. Nah ini kan X nya berderajat 1. Jadi kita menggunakan K1. Lanjut, YP aksen sama dengan K1. YP double aksen kita turunkan sama dengan 0. Karena sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka 0 hasilnya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu ke contoh soal ya. Kita substitusikan Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Untuk kita substitusikan untuk turunan kedua yaitu 0 plus K1 min 6. Nah untuk untuk Y nya sendiri ini kan YP ini bentuk pertamanya ini, kemudian setelah diturunkan pertama maka didapat hasil ini. Untuk turunan kedua itu hasilnya 0. Nah kemudian 6 K1X plus K0 sama dengan 36. Kemudian didapat K1 min 6K1X min 6K0 sama dengan 36. Kemudian setelah seperti ini kita lalu cari untuk nilai K0 nya ya. Kita cari dulu untuk nilai K0 nya. Setelah K0 nanti dapat kita cari untuk nilai K1 nya. Kemudian tinggal kita masukkan tadi. Oh maaf, ini sebelum kita mencari K0, kita cari dulu untuk yang nilai K1 nya ya, agar kita mudah untuk mencari nilai K0 nya. Kita cari min 6K1X plus K1 min 6K0 36X. Kemudian tinggal kita kali silang ya untuk yang ini. Jadi didapat hasil min 6K1 sama dengan 36. Ini kita kali silang untuk X nya. Jadi kita dapatkan K1 nya itu min 6. Jadi tinggal dipindah ruaskan dikali silang. Jadi dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadi didapat hasil 6. Kemudian setelah itu kita cari untuk nilai K0 nya.
K1 min 6K0 sama dengan 0. Kita masukkan untuk nilai K1 nya itu tadi min 6, min 6K0 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Jadi min 6K0 sama dengan 6. Kemudian dipindah ruaskan lagi untuk yang 6 ini. Jadi kita dapatkan hasil K0 itu merupakan hasilnya min 1. Jadi setelah kita selesaikan tadi, maka kita dapatkan hasil untuk YP nya itu sama dengan min 6X min 1. Kemudian untuk Y sama dengan YH min YP nya itu konstanta 1 E pangkat 2 min 3X plus konstanta 2 E pangkat 2X. Kemudian YP nya min 6X min 1. Jadi inilah nilai hasilnya, nilai akhirnya. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan diferensial eksak dapat dikatakan eksak apabila persamaan tersebut nilai do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Nah, jadi persamaan diferensial itu akan eksak apabila nilai do M per do Y dan do N per do X nya itu sama. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri itu M X Y dx plus N X Y dy sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu ada beberapa penyelesaian dalam menyelesaikan persamaan diferensial eksak ini. Nah, untuk yang pertama itu kita tulis persamaan diferensial eksaknya dalam bentuk diferensial, yaitu dengan bentuk seperti ini, bentuk umum ini ya. Nah, untuk yang kedua yaitu uji keeksakan persamaan diferensial tersebut. Nah, untuk mengujinya yaitu yang pertama tadi dengan do M do Y itu sama dengan do N do X. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu jika eksak integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Jadi setelah nilai ini sama, kemudian kita integralkan persamaannya, yaitu entah itu terhadap M terhadap X atau N terhadap Y. Nah, ini kita dapat untuk langkah ketiga itu kita dapat mengintegralkan M terhadap X atau N terhadap Y.
Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu kita turunkan untuk F terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NX Y, atau turunkan F terhadap X dan samakan hasilnya dengan MXY. Jadi setelah setelah kita integralkan itu kita turunkan F-nya itu terhadap F-nya terhadap MXY atau terhadap NXY. Itu cukup mudah lah. Nah, setelah itu setelah selesai itu maka kan kita akan memperoleh solusi umum. Nah, kemudian kita integralkan untuk C ininya, CY-nya atau CX-nya itu kita integralkan. Nah, setelah itu baru kita tinggal penulisan penyelesaian umum dalam bentuk Fxy sama dengan C. Nah, daripada bingung langsung saja kita ke contoh soal. Misalnya di sini ada contoh, itu ada persamaan X min 2Y dy plus Y kuadrat min 2X. Maaf, ini dx sama dengan 0. Jadi yang pertama kita tentukan nilai dari ini ya, do M per do Y atau nilai do M per do Y dan do N per do X. Ini sebagai ini M dan ini N. Kita tentukan nilainya. Nah, untuk M-nya, do M per do Y ini kan diturunkan terhadap Y. Jadi kita turunkan yang memiliki nilai Y. Ini karena yang memiliki nilai Y itu hanyalah 2, jadi kita turunkan. Jadi hasilnya itu min 2. Kemudian untuk yang do N-nya, do N ini kan turunan terhadap X. Ini di sini yang memiliki variabel X itu hanya min 2. Jadi hasilnya min 2. Nah, karena sudah sama-sama nilainya sudah sama, maka persamaan ini eksak. Jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, apabila dari persamaan ini do M dan do Y-nya itu tidak eksak, maka kita dapat menggunakan faktor integrasi. Nanti akan kita bahas itu. Kita lanjut untuk langkah yang kedua, yaitu untuk langkah yang kedua yaitu kita integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Jadi di sini kita coba integralkan untuk M terhadap X-nya ya. Jadi Fx min Y sama dengan integral M X Y dx plus C Y. Nah, kita masukkan untuk nilai M-nya tadi. M-nya tadi ini X min 2Y. X min 2Y dx plus C kurang sopan.
kita integralkan jadi 1/2 X kuadrat min 2XY plus C. Nah, ini kita sudah dapat hasil dari pengintegralan M terhadap X. Setelah itu kita lanjut untuk penyelesaian selanjutnya, yaitu kita turunkan F terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NXY, atau turunkan F terhadap X dan samakan hasilnya dengan MXY. Jadi kita turunkan, ini kita turunkan lagi karena tadi M terhadap X, jadi kita turunkan terhadap Y. Jadi do Y. Kita masukkan nilai tadi, integral, hasil integral tadi, setengah X kuadrat min 2XY plus C sama dengan Y kuadrat min 2X. Jadi kita integralkan terhadap Y ya. Kita turunkan terhadap Y. Kita turunkan, karena ini tidak ada variabel Y, maka hasilnya 0. Kemudian min 2, turunan dari 2XY jadi 2X plus C kat Y sama dengan Y kuadrat min 2X. Nah, setelah itu karena ini sama, jadi tinggal kita coret aja ya, kita pindah ruas, coret. Maka hasil akhirnya yaitu C Y kuadrat. Nah, setelah ini, karena setelah kita turunkan F-nya, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengintegralkan C ini untuk memenuhi nilai C Y. Kita integralkan, jadi kita integralkan ya. Y kuadrat kita integralkan jadi Y kuadrat DY. Maka kita dapati untuk CY nya itu 1/3 Y pangkat 3 plus C. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan solusi umumnya. Jadi solusi umumnya kita dapati Fxy sama dengan ini tadi persamaan tadi setelah integral pertama, 1/2 X2 min 2XY plus CY. 1/2 X kuadrat min 2XY, nilai C nya tadi ini, jadi plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Nah, inilah hasil akhir
dari tadi persamaan eksak tadi. Oke. Mungkin sampai sini paham ya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu materi faktor integrasi. Nah, untuk materi selanjutnya ini bersangkutan dengan materi sebelumnya, yaitu materi eksak tadi. Jadi apabila persamaan itu tidak eksak atau nilai dom dan dom per do y dan don per do x-nya itu tidak sama, maka kita selesaikan dengan menggunakan faktor integrasi. Nah, jadi untuk faktor integrasi itu sendiri ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apabila persamaan itu tidak eksak maka kita gunakan faktor integrasi untuk membuat persamaan itu agar eksak. Jadi setelah nanti persamaannya sudah eksak, maka baru kita selesaikan menggunakan rumus persamaan diferensial eksak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.